Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Hati Asatin, biasa dipanggil Naila, dengan NIM 20463774 13018. Di sini aku akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Effect of Candle Wax, Canola Oil Oleogel on the Rheology, Texture, Thermal Properties, and In Vitro Cells Digestibility of the Fortificate. Yang pertama kita ada introduction, material and methods, test result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Introduction, conventional fatty supplements seperti mentega, margarin, dan lemak nabati mengandung saturated dan trans fatty acid yang berbahaya bagi kesehatan. Karena itu digunakanlah oleogel sebagai bahan pengganti tersebut, yang kemudian sudah diteliti bahwa oleogel dapat meningkatkan karakteristik tekstur dan sensorik yang tidak kalah dengan konvensional fatty softening. Misalnya pada es krim, oleogel dapat menggantikan lemak padat menghasilkan es krim dengan tekstur ringan dan penampilan yang baik. Namun hanya sedikit studi yang membahas efek penggantian dengan oleogel pada digestibility komponen utama roti, terutama pati. Material yang digunakan yaitu ada gula, garam, tepung terigu, telur, tagi roti kering, distilled water, pankreatin, micronized purified amyl wax, alpha amilase, amiloglukosidase, dan yang penting yaitu adalah minyak canola. Metode untuk membuat oleogel, kita yang pertama candela wax ditambahkan ke minyak canola. Kemudian campuran dipanaskan pada suhu 160 derajat Celcius sambil diaduk 200 fpm selama 10 menit. Kemudian diamkan di suhu kamar selama semalaman. Untuk membuat adonan, kita yang pertama mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, lalu buat campuran dari oleogel, minyak canola atau mentega dengan persentase oleogel sebesar 0, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Campuran kemudian diberi kode sebagai OX, di mana simbol X ini menunjukkan persentase oleogel dalam campuran. O0 itu oleogelnya 0%, O25 oleogelnya 25%, dan seterusnya. Semua bahan tadi kemudian dicampur selama 1 menit dengan kecepatan 4, lalu 9 menit dengan kecepatan 6 memakai mixer. Variasi adonan yang dihasilkan diberi kode sebagai BX, di mana X itu menunjukkan persentase oleogel dalam campuran oleogel atau mentega seperti tadi. Untuk membuat kue, yang pertama adonan kue ditempatkan ke dalam loyang, kemudian dilapisi dengan lemak babi, kemudian panggang ke dalam oven listrik selama 30 menit pada suhu 190 derajat Celcius, lalu dinginkan kue di suhu kamar selama 1 jam, kemas dalam kantung polietilen untuk mencegah pengeringan, yang kemudian kita bisa mendapatkan bibit kue dari setiap adonan. Variasi adonan yang dihasilkan diberi kode sebagai CX, di mana X menunjukkan persentase oleogel relatif terhadap campuran oleogel atau mentega dalam OX. Sifat rheologis oleogel atau mentega dan kue itu kita dapat melakukan analisis dengan fisika MCR 300 rheometer with complex geometry. Lalu untuk mengetahui volume, tekstur, dan warna kue, yang pertama volume tiap sampel diperkirakan dengan metode rapid displacement. Pengukuran dilakukan 2 jam setelah kue dipanggang dan volume spesifik diperkirakan sebagai berat roti. Tekstur kue dianalisis dengan block teksturometer yang dilengkapi dengan silinder probe. Parameter warna L, A, dan B dari variasi gram kue diukur dengan Hunter Lab Colorimeter model 450L. Instrumen dikalibrasi dengan white tile standar, kemudian nilai L, A, B akan ditemukan oleh instrumen software. Sifat thermal. Sampel gram kering dicampur dengan air dengan perbandingan 1:2, di mana 2 itu merupakan air. Kemudian dipindai dalam peralatan DSC yang sudah dikalibrasi dengan indium. Sampel kemudian dipanaskan dari suhu 10 sampai 150 derajat Celcius pada tingkat pemanasan konstan 10 derajat Celcius per menit. Ini dilakukan dengan 2 kali pengulangan. Berikut merupakan hasil efek dari pemanasan terhadap storage dan loss moduli detects with different oleogel contents.
Kemudian analisis FTIR. Pada SpongeBob juga dilakukan analisis spektroskopi Fourier transform infrared atau FTIR. Didistribusi pati in vitro. Pertama, sampel kue dihaluskan dan diinkubasi dengan 10 mg porsin pankreas alfa amilase dan amiloglukosidase di 4 ml buffer sodium maleat 0,1 molar. Pada setting filter bath di suhu 30 derajat Celcius selama 120 menit. Etanol berfungsi untuk menonaktifkan enzim. Sampel disentrifugasi dan endapan yang dihasilkan dicuci dengan etanol 50%. Kadar glukosa supernatant diukur menggunakan heat glucose oxidase peroxidase atau GOPOD. Kandungan glukosa diperbaiki dengan mengurangi glukosa dari sampel yang tidak dicerna. Pati terhidrolisis dihitung sebagai glukosa dikalikan 0,9. Pati termasuk cepat dicerna RPS jika pati terhidrolisis dalam waktu 20 menit, sedangkan pati termasuk dikatakan lambat dicerna jika waktu yang dibutuhkan antara 20 hingga 120 menit. Kinetik dari didistribusi in vitro dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut dengan keterangan yang sudah tertera pada layar. Kemudian analisis statistik. Ini dilakukan menggunakan ANOVA dan UGTV untuk signifikansi statistik T kurang dari 0,05. Semua pengukuran dilakukan dalam rangka 3. Result and discussion. Serologi dari oleogel atau mentega. Penurunan amplitudo drastis pada gambar. Penurunan amplitudo drastis mencerminkan gangguan struktur mikro campuran. Transisi antara mentega dan oleogel murni hampir linear. Ya, pada di sini yang menunjukkan komponen campuran tidak mengandung interaksi molekul penting. Artinya, teologi campuran oleogel mentega memenuhi aturan pencampuran sederhana untuk modulus storage dan loss. Tentu dari butter variation. Pada gambar ini menunjukkan perilaku storage dan loss dari variasi adonan yang berbeda. Penggabungan oleogel mengurangi sekitar 3 kali lipat B0 dari nilai-nilai modulus viskoelastis di atas kisaran amplitudo regangan yang diteliti. Selain amplitudo menurun di campuran oleogel yang tinggi, ini berarti oleogel menyebabkan struktur mikro yang lebih lemah sehingga meningkatkan flowability adonan. Pada gambar ini, itu merupakan perubahan yang dialami oleh storage dan loss setelah mengalami kenaikan suhu. Modulus adonan dari mentega B0 menurun drastis ketika suhu mencapai sekitar 50 derajat Celcius. Ini kemungkinan karena lelehan mentega ketika mencapai suhu 30 derajat Celcius menghasilkan adonan dengan konsistensi seperti cairan. Ketika suhu lebih dari 50 derajat Celcius, modulus viskoelastik pulih terutama oleh modulus penyimpanan. Ini kemungkinan karena interaksi komponen adonan. Ketika kandungan oleogel tinggi atau pada B75 dan oleogel murni atau B100, maka modulus viskoelastik akan menurun dan melembabkan. Pada suhu yang relatif tinggi, sekitar 75 hingga 80 derajat Celcius, semua variasi adonan wilayah modulus viskoelastiknya mirip, sehingga viskoelastisitas adonan yang dipanaskan mungkin didominasi oleh efek lain, misalnya oleh gelatinisasi parsial dari butiran pati. Selanjutnya ada specific volume cake. Ini merupakan gambar kue dengan oleogel yang berbeda-beda. Di sini dapat terlihat tabel spesifik volume, warna, dan tekstur parameter dari kue setelah ditambahkan oleh level oleogel yang berbeda. Kue dengan oleogel volume spesifiknya lebih tinggi daripada mentega murni, yaitu C0, sehingga semakin tinggi kandungan oleogel akan meningkatkan kapasitas retensi gas dari adonan. Penambahan kandela wax atau minyak kanila oleogel mengurangi konsistensi adonan yang memungkinkan peningkatan gelembung sehingga volume spesifiknya meningkat. Selanjutnya ada tekstur kue, yang mana kita tahu tekstur itu merupakan aspek penting pada penerimaan konsumen. Dari tabel kita bisa melihat, tabelnya ngeblur walaupun sebelumnya tidak.
Semakin tinggi kandungan oleogen, maka kekerasan kue semakin menurun, sedangkan kelengketan, kekompakan, kenyalan, dan ketahanan meningkat. Kue dengan volume spesifik lebih rendah akan lebih keras. Hal ini terkait jumlah gelembung yang tertahan oleh adonan dalam proses pemanggangan. Selanjutnya ada spectrum color. Dengan penambahan oleogel, nilai L akan meningkat sedikit tapi tidak signifikan. Dari skala 0 sampai 100, semua kue mendapatkan poin di atas 87. Nilai A dan B bernilai positif, di mana pada A nilai menurun seiring meningkatnya oleogel, sedangkan pada B terjadi sebaliknya. Perubahan warna ini disebabkan oleh perbedaan sifat fisikokimia kue ketika dilakukan penggantian mentega dengan oleogel. Selanjutnya ada differential scanning calorimetry atau DSC. Gambar A itu contoh aliran panas endotermik untuk kue, B pengaruh kandungan oleogel pada suhu puncak, dan C itu merupakan entalpi, di mana ada keterangan lingkaran terbuka itu puncak pertama, lingkaran tertutup itu puncak kedua. Analisis DSC digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang efek fraksi oleogel dalam sifat termal kue. Gambar A menggambarkan pola aliran panas endotermik sampel kue. Untuk pertama diamati dari transisi endotermik di 50 sampai 85 derajat Celcius mewakili pencairan amilopektin dan efek gelatinisasi. Puncak kedua yang lebih kecil terjadi pada kisaran 90 hingga 110 derajat Celcius dan mewakili disosiasi kompleks lipid amilosa. Efek dari fraksi oleogel dalam perkiraan suhu puncak dari dua puncak endotermik ditunjukkan pada gambar B. Suhu puncak pertama, yaitu lingkaran putih, hanya menunjukkan sedikit tren positif. Sebaliknya, suhu puncak kedua, yaitu lingkaran hitam, bergeser ke kiri, meskipun tidak ada perbedaan statistik penting yang terdeteksi. Selanjutnya, entalpi puncak endotermik. Entalpi puncak pertama sama seperti 4 kali entalpi puncak kedua. Entalpi puncak pertama tidak mengalami perbedaan signifikan sehingga proses gelatinisasi pati hampir tidak dipengaruhi oleh substitusi lemak. Entalpi puncak kedua menurun seiring penggabungan oleogel sehingga penambahan oleogel dapat mengurangi kompleks amilosa lipid. Selanjutnya ada FTIR analisis. Analisis ini dilakukan untuk menilai interaksi antar komponen cake. Gambar A menyajikan spektrum FTIR dari variasi kue yang berbeda. Gambar B dan C menyajikan rasio FTIR masing-masing 95/1022 dan 1047/1022. Peningkatan rasio menunjukkan meningkatnya oleogel akan mendukung pembentukan struktur pati yang terhidrasi. Dari AMID1, struktur sekunder protein seperti gluten yang tergantung dalam variasi kue. Struktur sekunder mempengaruhi distribusi protein dan struktur jaringan gluten. Gambar D menunjukkan fluktuasi rasio fisik atau kumparan dengan jumlah oleogel meningkat. Dari gambar diketahui penambahan oleogel tidak mempengaruhi struktur sekunder protein terkait gluten dan hasil menunjukkan variasi volume tertentu dan sifat tekstur lebih terkait dengan mobilitas gelembung. Selanjutnya ada in vitro digestibility. Gambar A itu kinetika hidrolisis enzimatik pati dalam kue dengan kandungan oleogel yang berbeda, di mana persegi itu adalah C0, lingkaran C25, segitiga C50, segitiga samping C75, bintang C100. Dan B itu membatasi kemajuan hidrolisis, dan C itu konstanta laju hidrolisis yang diperoleh dengan pemasangan kuadrat paling sedikit dari kinetika hidrolisis. Dengan D itu fraksi pati yang dapat dicerna dari pati dalam kue dengan kandungan oleogel yang berbeda. Kolom abu-abu itu SDS dan kolom abu-abu muda itu SDS. Gambar A menunjukkan eksperimental hidrolisis enzimatik pati untuk variasi kue yang berbeda. Digestibility in vitro tadi seperti yang sebelumnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pada gambar B dan C didapat adanya penurunan parameter C akibat peningkatan oleogel sehingga pencampuran peningkatan jumlah oleogel dengan mentega menghasilkan hidrolisis enzimatik rantai pati yang lebih luas.
KH tingkat hidrolisis menunjukkan bahwa sedikit variasi relatif terhadap kandungan oleogel. Ini berarti jumlah oleogel hampir tidak mempengaruhi kecepatan pati dicerna, yaitu RDS atau SDS. Gambar D menunjukkan variasi fraksi RDS dan SDS dengan konten oleogel. Didapat SDS itu tidak berubah, sedangkan RDS meningkat secara signifikan. Gambar sebelah atas ini menunjukkan kristalinitas jarak pendek dari rantai pati meningkat karena kandungan oleogel meningkat. Diketahui bahwa struktur kristal lebih sulit dihidrolisis, sedangkan gambar bagian bawah menunjukkan derajat yang berlawanan. Meskipun pemesanan jarak pendek dari rantai pati dapat mempengaruhi hidrolisis enzimatik, ini bukan faktor yang mendominasi. Kesimpulan, minyak canola tidak terlalu merusak kesehatan manusia karena mengandung sejumlah besar asam lemak tak jenuh. Oleogel ini akan membuat kue lebih lembut dan dapat meningkatkan kecernaan pati. Peningkatan digestibility pati akan berhubungan dengan peningkatan dan prevalensi penyakit kesehatan manusia yang terkait dengan sindrom metabolik. Dengan cara ini, penggunaan oleogel untuk persiapan kue bolu menimbulkan masalah trade-off antara sifat tekstur dan digestibility pati. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk mengenai jurnal yang sudah saya pilih. Pertanyaan pertama, bagaimana cara oleogel dapat meningkatkan kecernaan pati? Oleogel akan menghidrolisis kompleks aminosalipid menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga dapat meningkatkan kecernaan pati. Pati tersusun dari amilosa dan amilopektin. Amilosa memiliki kemampuan mengkristal lebih besar dibandingkan amilopektin karena ikatan H yang intensif, sehingga akan lebih sulit untuk mengalami gelatinisasi dan sulit dicerna. Semakin tinggi kandungan amilosa pada pati, maka semakin resisten pati terhadap sistem pencernaan. Sajilata et al. 2006. Pertanyaan kedua, pada in vitro digestibility, kenapa kristalinitas jarak pendek dari rantai pati meningkat? Tipe kristalinitas dapat dipengaruhi oleh perubahan kadar amilosa. Peningkatan kadar oleogel akan menurunkan kadar amilosa. Penurunan inilah yang akan mempengaruhi tipe kristalinitas sehingga kristalinitas jarak pendek dari rantai pati meningkat seiring dengan menurunnya kadar amilosa pati akibat hidrolisis kompleks amilosa lipid. Shamsir et al. 2020. Pertanyaan ketiga, pada bagian result and discussion terhadap G-aksen 1 dan G-aksen 2 yang disebut modulus Torres dan modulus loss. Lebih tepatnya pada bagian rheology of weather variation. Jelaskan apa itu modulus Torres dan modulus loss. Modulus penyimpanan atau modulus Torres dianggap sebagai kecenderungan bahan atau kemampuan untuk menyimpan energi yang diberikan. Modulus penyimpanan didefinisikan sebagai rasio stres elastis dalam fase terhadap tegangan. Modulus hilang atau modulus kerugian merupakan respon viskositas bahan dan dianggap sebagai kecenderungan bahan untuk menghilangkan energi yang diterapkan untuk itu. Modulus hilang sering dikaitkan dengan gesekan internal dan sensitif terhadap berbagai jenis gerakan molekul, transisi, proses relaksasi, morfologi, dan heterogenitas struktur lainnya. Hilmi et al. 2016. Pertanyaan keempat, manakah yang lebih baik antara mengganti mentega dengan oleogel murni atau mengganti mentega dengan campuran oleogel mentega? Oke, di sini sudah terdapat tabel di mana C0 merupakan mentega murni, C25 memiliki kadar oleogel 25%, C50 oleogelnya 50%, C75 oleogelnya 75%, dan C100 oleogelnya 100% atau oleogel murni. Di sini terlihat bahwa pada spesifik volume C100 atau oleogel murni memiliki nilai yang paling tinggi. Hal ini berhubungan dengan tingkat kekerasan, karena semakin tinggi spesifik volume, maka tingkat kekerasan kue akan semakin rendah. Dan selanjutnya ada tingkat kerekatan, tingkat kekenyalan, dan juga ketahanan, di mana kue dengan oleogel murni memiliki nilai yang paling tinggi. Selain itu, kue dengan oleogel murni memiliki resistensi pati yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Dari poin-poin alasan yang sudah saya sebutkan, maka lebih baik mengganti mentega dengan oleogel murni ketimbang mengganti mentega hanya dengan campuran oleogel mentega.
Berikut merupakan daftar pustaka yang sudah saya gunakan untuk memperkuat argumen, salah. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membantu salah-salah. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk memperkuat jawaban yang saya berikan sebelumnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk memperkuat jawaban saya sebelumnya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Goodbye.